Teman RKN dimanapun berada, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu di acara diskusi titik temu. Dan mungkin nih yang sering dengar nih langsung mikir ini siapa, suaranya agak beda nih. Saya perkenalkan diri dulu ya. Ini saya host baru kali ya, mungkin host barunya. Kita untuk di acara ini salah satu host baru, saya Pengharamat Nurdin yang akan memandu acara ini, yaitu acara program akhir pekan dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas temanya pasti yang lagi hot-hotnya nih ya. Dan hot-hotnya kita tentunya ingin tahu juga nanti arahnya kemana. Kita akan bahas tema obral remisi koruptor dan bebasnya Pinangki. Ini Pinangki, mungkin ada yang nanya Pinangki siapa nih? Ini salah satu jaksa yang bikin rame 2 tahun lalu ya, sekitar 2 tahunan lalu, 2 hampir 3 tahun lalu. Salah satu jaksa yang baru saja bebas total bersama itu ada 23 napi korupsi, itu 23 orang napi korupsi bebas pada 6 September lalu, 6 September 2022. Dan tentunya peristiwa ini membuat masyarakat terkejut. Kok bisa nih napi-napi korupsi ini dapat bebas bersyarat? Bahkan kenapa sampai judulnya Pinangki jadi judul nih? Ternyata belum ada 3 tahun, kayaknya belum ada 3 tahun totalnya dia menjalani masa hukumannya. Dan tentunya ada perdebatan di situ. Nah, sudah seperti biasa untuk membahas itu kita menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten untuk berbicara tema ini. Akan ada 3 narasumber nanti yang hadir langsung bersama kita semua untuk membahas tema ini. Saya akan sebut satu-satu sambil sapa satu persatu nih. Yang pertama ada Mas Kurniawan Adi Nugroho dari Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI. Selamat sore Mas Kurniawan. Selamat sore Mas Nurdin. Ini Mas Senang bertemu. Terima kasih Mas. Ini udah nggak sabar untuk ngobrol. Tadi kita belum mulai diskusinya udah mulai ngobrol, kita udah mulai diskusi sendiri di sini nih. Selanjutnya saya akan menyapa juga Mas Bintoro atau Mas Sutarno Bintoro. Ya, selamat sore. Selamat sore Mas. Beliau ini adalah pakar kebijakan anti korupsi dan juga mantan pegawai KPK. Iya. Ini mantan pegawai KPK-nya keluarnya baik-baik pasti Mas ya? Oh iya baik-baik. Keluarnya baik-baik makanya lanjut ngurusin bagaimana masalah anti korupsi ini pencegahannya. Kalau dulu bisa pencegahan, penindakan, sekarang pencegahan aja Mas ya? Iya sekarang pencegahan aja, monitoring kita. Monitoring, gimana masalah korupsi ini bisa kita, bisa kurangi lah sampai nanti akhirnya bisa dibereskan Mas ya. Dan nanti untuk narasumber ketiga kita, ini masih akan bergabung. Ini kebetulan kita di Jakarta nih hujannya cukup deras nih. Ini narasumber ketiga nih kadang-kadang suka iseng juga dia hujan-hujanan dia kadang-kadang biasanya. Mas Emerson Yunto nanti kita akan sapa ketika bergabung nih. Nah ini temanya nih mungkin kalau kita bilang ini salah satu kita lagi beberapa minggu terakhir kita sibuk sama urusan di polisi ya. Nah ini muncul tahu-tahu nih, muncul masalah pembebasan bersyarat beberapa napi korupsi. Nah saya ingin tanya pertama ke Mas Kurniawan dulu nih. Mas ini pingin kadang-kadang kita kalau ini diskusi kadang-kadang di awal panjang-panjang nih Mas. Tapi saya pingin nanya simpel nih, kalau tanya heran atau nggak heran saya rasa pasti udah heran gitu Mas. Tapi saya pingin tanya lah. Ketika 23 berbarengan dan beberapa juga mungkin sampai terakhir yang masalah yang Pinangki ini juga pendek sekali banyak orang melihatnya itu kalau heran pasti nggak heran ya, heran atau nggak heran ya Mas? Pertanyaannya dulu. Dan kalau ditanya kenapa bisa terjadi, memang aturannya mungkin atau enggak sih Mas kayak gitu Mas? Iya terima kasih. Kalau bicara soal aturan positif sih ya sah-sah saja apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan memberikan pembebasan bersyarat macam-macam itu. Cuma kan kita perlu kritisi di soal bahwa sebenarnya kita perlu mempertanyakan pada pemerintah, parlemen segala macam ini sebenarnya korupsi itu masih sebagai kejahatan luar biasa atau sama dengan copet di pasar minggu atau maling ayam di kampung-kampung gitu loh. Artinya gini, pembebasan bersyarat memang diatur di peraturan perundang-undangan, ada di Undang-Undang Pemasyarakatan, kemudian ada di peraturan Permenkumham. Cuma apakah kemudian kita mau seperti itu hanya kayak kacamata kuda yang berpatokan pada itu atau bagaimana? Karena kita bicara soal perspektif. Nah, kalau kita bicara lebih jauh lagi sebenarnya proses pidana itu kan dimulai dari penyidikan, penuntutan, kemudian putusan pengadilan sampai kemudian inkrah.
dalam praktek, karena kebetulan saya advokat, jadi dalam praktek hakim itu akan memutus 2/3 dari tuntutan, lebih dikit lah. Oke. Sehingga masing-masing para pihak itu pikir-pikir berharap tidak akan banding. Nah, kalaupun banding nanti di PT ada kemungkinan akan turun, kemudian kasasi bisa naik, kan gitu. Nah, kita tidak pernah melihat dalam kasus korupsi misalnya ada pencabutan hak yang memang itu di dalam KUHP ada, dimungkinkan. Pencabutan hak tertentu itu dimungkinkan. Tetapi tidak pernah, yang selama ini terjadi adalah hanya pencabutan hak politik. Misalnya Anas, misalnya hanya dicabut hak politiknya. Tetapi tidak pernah ada misalnya tuntutan yang tuntutan jaksanya mengatakan si terdakwa diminta dipidana pencabutan hak pembebasan bersyarat misalnya. Itu dimungkinkan? Kenapa enggak? Oke. Dan hakim bisa aja melakukan itu karena di dalam KUHP dinyatakan ada pencabutan hak tertentu. Kalau di Amerika itu hal yang biasa, sampai kemudian hacker dia dilarang untuk memegang laptop misalnya, mengakses internet misalnya. Itu dimungkinkan. Nah, sehingga kemudian akibatnya ketika kemudian ini dieksekusi oleh jaksa, masuk ke katakanlah Pinangki misalnya, dieksekusi oleh jaksa, masuk ke lapas. Nah, di situ kemudian peran jaksa sudah selesai. Di sini Kumham di sini. Nah, di Kumham itu kemudian juga ya kita tahu lah waktu ada Setia Novanto bisa jalan-jalan. Kemudian siapa itu Gayus bisa jalan-jalan waktu itu. Nah, itu kan jadi persoalan di sini. Nah, artinya kalau kita bicara soal pembebasan Pinangki segala macam, pembebasan bersyarat, ya kalau secara aturan memang dimungkinkan, tetapi bagaimana kemudian kita bisa berpikir ke depan, kita itu sebenarnya mau memandang kejahatan korupsi itu seperti apa? Apakah masih tetap sama seperti ketika KPK dibentuk, menganggap bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, atau kita mau menyamakan korupsi sama dengan era KUHP, sama dengan level maling ayam tadi ya? Level maling ayam atau 374 penggelapan dalam jabatan. Hanya sebatas itu. Kalau memang hanya sebatas itu ya monggo-monggo aja. Gitu. Oke, makasih Mas Kurniawan. Itu jadi mungkin dari awal sudah menduga kan begini, tapi nggak menduga secepat ini ya kira-kira ya gitu ya. Oke, saya ke Mas Bintoro nih. Mas, itu kan Mas pasti dulu bisa nggak kasih gambaran ke kita nih sebagai mantan pegawai KPK ya, ketika bayangan ketika ini kan, saya kalau nggak salah, takutnya saya salah nih, ini kan dulu 10 tahun itu diputus itu di Tipikor kan ya? Di PN ya? PN ya? Ya jadi didorong ini ketika ada kasus korupsi itu ngedorong, dan pasti udah memikirkan juga kan nanti pada satu titik bebas bersyarat semua segala macam. Bisa nggak sih Mas kita kasih biar kita bisa berimajinasi juga ketika suatu kasus itu terjadi dari sisi pas mulai nuntut sampai akhirnya ada putusan, sehingga nanti mungkin juga rute-rute sampai bisa bebas bersyarat kayak gini, bisa kasih gambaran kita Mas? Ini dari pendengar-pendengar itu banyak banget nih, dari Sumatera sampai dari barat sampai timur, ini penasaran gimana ceritanya sih, karena kita tahunya kan bebas dipotong banyak, tapi cerita dari awal tuh kayak apa sih, kalau bisa singkat Mas biar langsung paham Mas. Ya gini, yang pertama kita harus memahami dulu bahwa tadi disampaikan oleh Pak Kurniawan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime, ya kan, kejahatan luar biasa. Tentunya kita harus ketika menerjemahkan itu sebagai kejahatan luar biasa, action kita gitu ya, kebijakan kita, putusan kita juga harus sesuatu yang berbeda tentunya kan gitu. Apa bedanya dengan biasa dengan luar biasa, itu satu. Yang kedua, fenomena ini kan sangat menggelitik gini, mungkin ceritanya beda ketika hanya seorang, katakanlah disebut tadi Pinangki, ya kan, tapi ini kan ada 23, ya Mas Econ ya, ada 23 orang. Ini menarik sebenarnya ketika kita kaji masuk lebih dalam. Mengapa sih kok harus 23? Kenapa kok rame-rame gitu kan? Kenapa enggak satu? Tahu enggak? Kalau bayangan saya itu gini, kalau satu itu akan lebih susah gitu. Ya enggak? Jadi ada barang ya, istilahnya apa? Penyelundupan lah, sebenarnya bareng-bareng gitu loh. Kalau menurut saya ada satu ini bukan suatu yang mungkin biasa loh. Itu bukan suatu tiba-tiba loh.
Ini kan orang-orang pinter semua, gitu ya. Apalagi sampai level yang atas, sampai udah, meskipun katakanlah ya sudah putus gitu ya, sudah sampai ke LP, tapi kan orang itu juga melihat. Coba bayangkan kalau hanya sosok ini cuma satu pinangki, orang akan mengkuliti habis. Ya. Barangkali mungkin yang seperti kondisi saat ini terjadi, dikuliti dari siapa dari mana, sampai ya kan, muncul lagi siapa di temannya, atasnya, siapa gitu, seperti misalnya yang terjadi misalnya di Polri sekarang gitu ya. Nah ini barangkali akan dikulitin habis siapa dia, suaminya gimana, track recordnya, dia dulu di mana, dulu misalnya kerja misalnya dulu pernah di PN Cibinong misalnya, dia akan dicek semua gitu lah. Nah di sini itu kan karena banyak orang agak repot, terpecah lah ya, konsentrasinya terpecah gitu. Mas Econ juga pusing kayaknya. Nah banyak dan multi bidang, nah, partai. Dan banyak nama-nama tenar ya. Nah, Betul. nah itu kan nama-nama tenar. Nah, kalau saya kembali flashback ke KPK, kita semangat di KPK itu memang ya menerjemahkan itu korupsi sebagai extraordinary crime. Makanya kami bekerja, ketika saya bekerja di sana, itu bukan kerja-kerja birokrasi gitu loh. Ya, jadi kita itu nggak mengenal itu istilah lembur gitu ya. Kita nggak mengenal istilah waktu. Harus jam kerja itu sekian, pulang jam sekian. Itu enggak, karena ada rasa ini berjuang gitu loh. Dulu tuh tagline-nya sangat terkenal tuh, KPK itu kan ingin mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi gitu ya. Ya, nah itu yang menurut saya kita harus bisa melihat ini dari sosok. Nah, ketika misalnya katakanlah Pinangki, ini Pinangki itu berbeda. Kalau kita lebih dalam, dia adalah seorang aparat penegak hukum, seorang jaksa, yang tentunya dia itu relasinya juga luas. Jaksa bergaul dengan hakim, bergaul dengan pengacara, ya enggak Pak Awan? Bergaul dengan para ya kan, para pelaku kejahatan juga kan, gitu loh. Nah, dan yang lain-lain gitu loh. Nah, ini tentunya kita harus berbeda ketika misalnya hakim misalnya, tentunya kan harus beda dong. Ini orang yang tidak paham hukum gitu kan, dengan orang yang paham hukum. Itu tentunya kan berbeda ketika dia melakukan korupsi. Barangkali kalau korupsinya dia itu nggak paham hukum gitu, bukan aparat penegak hukum, barangkali bisa lah, oke, kita masih agak ini ya. Tapi kalau penegak hukum, dia tahu hukum, tahu aturan, kenapa dia menjadi pelaku kan gitu. Oke. Ya. Oke, ini makin menarik nih, kalau ini bakal langsung jadi judul berita nih kalau wartawan, Mas Naban. Bintoro bilang ada yang ada penumpang gelap dalam bebas bersyarat. Ini kan menarik juga. Oke, nah ini saya langsung juga, tadi udah kedengeran suara sedikit, tapi kita sapa dulu. Nih Bang Emerson Yunto dari Visi Integritas. Terima kasih Bang sudah hadir Bang ya. Ya. Tadi saya bilang Bang Eson lagi hujan-hujanan, bener datang agak masa tadi ya. Betul. Ini kebetulan di Jakarta hujannya deras sekali nih. Bang Eson, tadi sudah sempat dengar diskusinya tadi, bahkan Mas Bintoro nih mengangkat sedikit bahwa ini ada mungkin bahkan mappingnya bagus banget nih, mapping dari 23 nama ini ya, karena ada dari partai, dari berbagai spektrum partai, ada dari ketokohan, dari daerah semua segala macam, sehingga kayaknya ini yang ribut kita doang nih, yang lain nggak begitu ribut. Ya, ini juga menarik ya. Biasanya kan kalau ada kebijakan pemerintah gitu ya, apa yang dikeluarkan pemerintah tuh rame tuh, oposan khususnya, oposan. Jadi mereka yang oposan tuh selalu tidak berpihak terhadap pemberantasan korupsi, kemudian lemah terhadap koruptor. Nah sekarang pas kasus ini 23 nama muncul, saya nggak pernah lihat tuh, belum cek di media sampai saat ini, belum ketemu di media yang politisi mengecam keras gitu, mengecam keras bahwa jeblok pemberantasan korupsi, tidak bisa diharapkan pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Jokowi. Nggak muncul bos. Nggak muncul ya? Muncul. Ya tadi betul, memang saya menduganya mereka mempelajari betul soal pola, kemudian tren dan dari misalnya pihak oposan gitu ya, biar oposannya juga senang. Ya udah sekalian aja keluarin juga nih oposan-oposan yang saat ini indekos gitu ya, di lapas Sukamiskin gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk ke belakang Mas, jadi sebenarnya ini nggak bisa dilepasin dari Undang-Undang Pemasyarakatan. Okay. Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru disahkan di Juli 2022 kemarin ya. Kan Undang-Undang Pemasyarakatan kan ini digodok bersama-sama pemerintah dan juga DPR. Pemerintah kita tahu gitu ya, walaupun namanya Menteri Hukum dan HAM tapi kita lihat latar belakangnya apa? Politisi partai PDIP kan begitu ya. Nah, ketika masuk ke proses pembahasan itu kan semuanya adalah anggota partai politik. Nah, mereka punya kepentingan, kenapa? Karena
selama ini gitu ya, di era Pak SBY khususnya, itu kan untuk dapatkan remisi pembebasan bersyarat tuh sulitnya minta ampun, Bos. Karena ada PP 99 tahun 2012 yang mensyaratkan kalau lo pingin dapat remisi pembebasan bersyarat, syaratnya ada beberapa yang cukup keras gitu ya untuk kasus korupsi. Pertama itu lo harus justice kolaborator. Oke. Kalau lo bukan justice kolaborator lo nggak bisa gitu ya. Kemudian yang kedua lo harus bayar uang pengganti denda. Jadi kalau misalnya kan ada tuh istilahnya kalau korupsi sekian tahun dihukum penjara sekian tahun, membayar uang pengganti yang diduga hasil korupsi misalnya berapa M. Ya. Nah, kalau merujuk undang-undang, kalau lo nggak bayar lo cukup diganti dengan kurungan berapa bulan. Tapi itu ternyata dipakai oleh waktu itu di rejime Pak SBY, satu yang juga positif sebenarnya di era SBY, itu disyaratkan lo nggak bakal dapet remisi pembebasan bersyarat, asimilasi dan sebagainya kalau lo belum bayar tuh uang pengganti hasil korupsi, dendanya belum bayar. Oke, Nah itu yang kemudian membuat orang, kalau kita lihat tren ya, jadi tren setelah zamannya SBY itu agak susah tuh, Bos. Khususnya yang jilid yang kedua, susah orang dapat, kita lihat orang dapat remisi koruptor ya, khususnya yang divonis di atas 2012. Kemudian pembebasan bersyarat itu agak susah. Nah makanya itu yang kemudian kita lihat ini muncul pergolakan, ada upaya peninjauan kembali gitu ya yang dilakukan oleh koruptor di 2015 sudah pernah dilakukan, waktu itu ditolak oleh Mahkamah Agung, Mas. Kemudian terakhir dilakukan lagi di 2021 dan dikabulkan. Jadi karena PP-nya itu yang memberikan syarat ketat dikabulkan, ditolak, artinya syarat untuk justice kolaborator sama uang pengganti dan denda itu dihapus. Jadi koruptor agak lebih mudah nih 2021. Itu waktu itu udah duga-duga nggak bakal banyak rombongan kayak gini? Belum duga-duga ya? Enggak, karena masih ada satu lagi cantolannya, hambatannya. Di 2021 kan hanya PP-nya doang. PP-nya saja berarti. Di 2022 ada undang pemasyarakatan yang mengatur soal tidak ada pengecualian terkait dengan remisi pembebasan bersyarat. Jadi syarat justice kolaborator harus bayar denda uang pengganti itu nggak jadi salah satu syarat yang diwajibkan buat koruptor. Makanya kemudian muncul setelah Juli 2021 kan Agustus September ya. Artinya ini fase-fase yang mungkin jangan-jangan saya takutnya begini, ada sebelumnya di bulan Agustus tapi kita nggak tahu aja ya. Atau diam-diam aja gitu. Nah, ini kemudian muncul di di bulan September atau tadi sebenarnya ada Agustus digabung aja September biar rame. Kalau sekali jadi keluarin rombongannya banyak ya. Sokongannya banyak dan didukung oleh partai politik. Nah, ini yang kemudian kita lihat ya semua pihak punya kontribusi gitu ya di balik sebenarnya pembebasan bersyarat ini. Jadi kalau yang ngecam tanda kutip sebenarnya kalau kita lihat fenomenanya itu cuma KPK doang, Bos. Padahal penegak hukum kan nggak cuma KPK kan. Ada institusi penegak hukum yang lain, bahkan tempatnya Pinangki juga ya ya biasa aja. Nggak ada komplain juga. Partai politik oposan yang biasanya keras banget dengan semua kebijakan Jokowi gitu, ayem. Karena apa ya tadi? Kalau mereka protes dan keras, mereka khawatir jangan-jangan teman-teman mereka yang masih in the cost itu ya, masih stay gitu seret juga ya, masih ngontrak gitu ya, itu ntar nggak dikasih. Saya ambil contoh misalnya begini, salah satu oposan misalnya kasusnya suap impor daging sapi. Presiden partai politik tertentu sebut saja inisialnya PKS gitu. Itu kalau dari hitungan-hitungan kita itu vonisnya itu dia baru keluar 2030-an. 2035 atau 32 kalau nggak salah. Kalau nggak ada remisi dia baru keluar situ. Remisi pembebasan bersyarat 3. Tapi dengan adanya remisi pembebasan bersyarat yang hanya 2/3, kemudian ditambah korting remisi, ada lagi namanya istilah CMB, cuti menjelang bebas. Saya yakin nih di bawah tahun 2030 nih bakal bebas tuh Pak Lutfi Hasan Ishak. Jadi ini bisa tebak-tebakan gitu ya? Tebak-tebakan, saya berani bertaruh sebelum 2030 ya. Itu Pak Lutfi Hasan udah bebas. Ini menarik nih, udah jadi judul lagi tuh. Jadi judul. Emerson Yunto bertaruh sebelum 2030, Lutfi Hasan Ishak bebas. Ini besok nanti Mas Kurniawan kita bisa bikin list nih siapa-siapa aja nih yang istilahnya orang cak-cakan gitu ya, siapa-siapa aja bakal keluar, ngelis nanti kira-kira masuk rombongan mana gitu ya. Nah, tapi kalau Mas Kurniawan tadi sempat juga udah menggarisbawahi itu tentang peraturan terus tadi peraturan tentang UU pemasyarakatan tadi ya. Ini sesuatu kan
sesuatu yang ini udah dibalikin, kan bakal susah lagi baliknya. Ini kira-kira bakal rutenya ke depan kayak gimana? Bakal sering lihat lagi omongan-omongan kayak gini atau seperti apa? Ya, yang jelas kita jangan sampai kemudian kaget ketika misalnya Sukamiskin tidak ada orangnya. Sepi nanti ya? Kita nggak usah kaget gitu loh. Gitu loh. Jadi karena memang dari awal juga kalau misalkan kita bicara soal cara menghitung PB, itu kan 2/3 dari masa pidana yang dijalani. Sementara yang dijalani itu sudah dikurangi dulu dengan remisi-remisi yang kita nggak tahu dasar pemberian remisinya apa. Misalnya satu orang dapat 1 bulan, tapi orang lain dapat 6 bulan misalnya, atau dapat 10 hari misalnya. Itu dasarnya itu apa? Itu kan menjadi subjektivitas dari lembaga pemasyarakatan, Ditjen Pemasyarakatan, dan di dalam hal ini jaksa sudah tidak ada kewenangan lagi di sini. Nah, kalau misalnya seseorang katakanlah Pinangki misalnya, vonis di tingkat inkrahnya kan karena dia tidak, ya terus terang kami cukup menyesalkan ketika kemudian dibanding itu putusan 4 tahun, jaksa tidak kasasi. Karena kalau kasasi bisa jadi di tingkat MA akan naik lagi sama seperti PN, kan mungkin aja. Ya. Nah, tapi ketika itu tidak dilakukan, ini menjadi pertanyaan ada apa nih? Apakah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bintoro? Kan jaksa kenal dengan jaksa yang lain. Nah, itu kan apakah soal-soal seperti itu. Nah, cara menghitungnya selama ini kan gitu. Jadi misalkan 4 tahun, dipotong dulu dengan remisi-remisi. Dipotong dulu dengan masa tahanan, masa penyidikan. Kemudian dipotong dengan remisi-remisi. Ketika dia menjalani katakanlah 3 tahun, 2/3 dari 3 tahun. Bukan 2/3 dari 4 tahun. Ya. Jadi patokannya awalnya kan jadi berkurang ya. Bagaimana? Jadi remisi itu ternyata jadi bahan hitungan juga. Akumulasi, bukan? Itu apa? Nggak masuk hitungan masa tahanan kan? Menjalani hukuman. Gitu loh. Nah, soal-soal seperti ini yang kita tidak pernah, publik itu tidak pernah tahu atau diberitahu kenapa seseorang mendapatkan remisi lebih dari yang lain, misalnya. Terutama misalnya kalau tadi si Eson bilang kalau dulu jelas ada kriteria seseorang dapat atau tidak, misalkan dia ikuti JC, kemudian bayar macam-macam itu. Sekarang jadi longgar banget ya. Oke, jadi ini makin menarik diskusi kita. Tapi tadi langsung itu kuncian banget tadi dari Mas Kurniawan. Jangan kaget kalau nanti Sukamiskin nggak ada orangnya. Mas, ini menarik. Kalau dulu ya mungkin pas di KPK kan semangatnya Sukamiskin kan lapas yang korupsi lah, ini salah satu targetnya mungkin menuhin ke Sukamiskin ya, walaupun ujung-ujungnya mengurangi korupsi lah gitu. Tapi tadi Mas Kurniawan bilang ini jangan kaget nanti kalau Sukamiskin ini sepi gitu. Kebayang gak sih Mas dulu pas ya sebelum Mas juga keluar dari KPK itu ada kemungkinan Sukamiskin bisa sepi itu? Saya sejak awal tidak setuju kalau di Sukamiskin. Sejak awal. Mengapa? Pasti akan keluyuran. Ya kan, shopping lah gitu kan, di Bandung lagi gitu loh. Di Bandung. Nah, bayangan saya ya kan efek jerah. Kita kembali ke efek jerah. Apa sih sebenarnya tujuan dari pemidanaan? Ya kan, satu pasti harus efek jerah. Nah, kalau efek jerah ya nggak di Sukamiskin, gitu kan. Boleh tidak tempatnya mungkin luas, mungkin dikasih TV nggak masalah bagi saya. Tapi kasih di pulau terluar. Nusa Kambangan dulu ya, mungkin Nusa Kambangan, tapi ya mungkin ya kalau Nusa Kambangan kan sudah common ya, udah biasa. Mungkin yang lain lah. Kasih Miangas ya, gitu. Miangas yang apa gitu ya. Nah, di situ mereka mungkin akan mengembangkan pulau yang jadi bagus. Jadi dia mungkin kerja-kerja sosial gitu ya. Ada efek-efeknya. Tapi di situ nggak mudah. Dan satu lagi gini. Ini terkait karena ini adalah extraordinary crime ya. Pemantauan kita sekarang misalnya dari sisi partisipasi publik, ya harus extraordinary juga. Kita nggak bisa dengan cara-cara yang biasa. Komplain misalnya gitu kan. Kita kemudian bikin apa Mas biasanya kita? Petisi gitu. Nggak zaman kalau menurut saya. Zaman, ya? Harus sudah. Kalau saya sekarang harus pakai teknologi. Gimana tuh Mas misalnya? Nah, konsepnya gini. Andai itu ada namanya pulau khusus untuk ya LP khusus tipikor ya tindak pidana korupsi di situ, itu aja udah membuat orang mungkin agak down ya ketika di luar gitu ya. Cap itu kan sudah beda gitu. Sukamiskin sebenarnya juga sudah seperti itu, tapi agak kabur lah dengan hal-hal yang lain. Karena trademark Bandung tuh kan nggak hanya Sukamiskin, ya kan, kota pelajar mungkin yang lain-lain gitu kan, shopping gitu. Nah kalau udah di pulau terluar, bagaimana sekarang misalnya
masyarakat itu harus dikasih akses melihat nih transparansi nih, akuntabilitas, ya enggak? Sekarang kan zamannya CCTV. Ya. Ya enggak? CCTV aja bukan hanya CCTV yang hanya bisa lihat gambar loh, dengar suara. Gitu. Kenapa enggak kita lakukan itu? Mas Econ, saya misalnya kita semua bisa ngecek itu dimanapun juga, misalnya ada websitenya, ya kan, misalnya pantau koruptor atau apa gitu, semuanya di situ kita akan lihat siapa yang akan ke sana pasti akan ketahuan. Ya. Dari sisi masuk aja udah ketahuan, gitu karena terlokalisir. Nah kalau enggak sekarang bagaimana? Taunya bebas bersyarat aja ya? Iya, jadi makanya gini, ketika saya lihat statement misalnya Menkumham gitu ya, ini berdasarkan undang-undang, ini, oh iya. Nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang salah, ya. Tapi jangan cuma hanya menyesal, misalnya saya menyesali, nggak cukup di situ dong. Harus ada evaluasi kebijakan, harus ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan supaya begini, setiap kabinet, ya, katakanlah pejabat-pejabat negara ini kan harus ada prestasinya dong, ya nggak? Legasinya apa ini? Mau 2024 apa yang ditinggalkan? Barangkali harapan saya dengan beliau ya, barangkali adalah LP khusus di pulau terluar. Kayak tadi misalnya Mas Eson bilang sekritis-kritisnya Mas Eson terhadap SBY masih apresiasi dulu agak susah tuh untuk dapat remisi bebas bersyarat. Jadi yang sekarang belum ada Mas? Terkait untuk anti korupsi? Belum lah. Belum ada ya? Belum nyatanya ini ya? Bubar gini. Ini nyatanya pada ucul semua lepas. Mas Eson, ini gimana? Yang periode Pak Jokowi ini sekarang kedua, Pak Jokowi Ma'ruf, ini legacy untuk perjuangan anti korupsinya apa nih? Jadi kalau dulu kita pernah bikin buku ya, teman-teman IC bikin kumpulan tulisan soal ada Jokowi, ada SBY. Nah, untuk Pak Jokowi kita bilang di periode pertama setengah hati berantas korupsi. Setengah hati. Jilid yang pertama. Okay. Nah, kayaknya jilid yang kedua ini antara seperempat hati atau seperempat hati berantas korupsi. Tapi masih ada sisa dikit ya, masih ada harapan. Masih ada harapan. Harapannya mulai cemas gitu. Harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Jadi misalnya kalau wah kan selalu kampanyenya adalah mereka dalam konteks kasus BLBI ya, menyita beberapa aset di beberapa daerah gitu ya. Itu ya bisa saja gitu ya, itu dianggap sebagai upaya pemberantasan korupsi. Tapi di sisi yang lain tadi ini kan jadi kayak nilastik rusak susu sebelanga gitu ya. Okay. Artinya upaya mungkin yang dianggap cukup positif perburuan aset koruptor BLBI, tapi ketika ada rombongan gitu ya, rombongan bebas koruptor ini sebenarnya saya agak bingung nih, pembebasan bersyarat atau obral akhir tahun gitu ya. Lagi diskon ya? Diskon garage sale. Garage sale ya. Jadi dan itu kecepatan kan, harusnya bulan-bulan November Desember, tapi September udah mulai ada obral, banyak koruptor yang keluar. Nah, kita ngelihat publik udah nggak punya harapannya udah mulai menipis lah terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di era SBY, Jokowi khususnya ya. Jadi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah upaya pelemahan KPK itu terjadi di zamannya Pak Jokowi. Okay. Jadi upaya pelemahan KPK, kemudian ada isu soal TWK gitu ya, tes wawasan kebangsaan yang berupaya itu zamannya Pak Jokowi. Dan ini lagi-lagi bukan saya bisa katakan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi paling tidak ini sesuatu yang sudah direncanakan dengan sangat matang gitu ya tadi mulai dari Jadi ini direncanakan nih, rencanakan sangat matang ya. Saya percaya ini direncanakan dengan matang. Jadi sebenarnya kalau mau hitung-hitungan kan hukuman tuh nggak ada yang pernah pas, masa ya di hari yang sama tanggal 6 barengan 23. Tanggal 6 barengan gitu ya. Ini hari kemerdekaannya koruptor begitu. menjadi menarik tuh mereka tuh. Hari kemerdekaan koruptor nih. Ya, kalau saya sih, kalau tadi Eson bilang September kok sudah ada garage sale, ini hanya test case saja, dan saya yakin nanti awal tahun baru atau ya tahun depan menjelang tahun baru, Pak. Itu akan ada diskon besar-besaran lagi dan bisa jadi cuci gudang. Jadi kita nggak usah kaget dengan itu. Dan kalau dalam dunia kami, misalnya di dunia ada joke lah ya, jari itu ada harganya. Jadi ada tidak menutup kemungkinan atau setidaknya kita tidak bisa menyalahkan kecurigaan publik ada politik transaksional dalam proses pemberian pembebasan bersyarat ini. Baik transaksional politik
maupun transaksional materi. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena kemudian seperti yang disampaikan Eson, nggak mungkin putusan itu bisa kemudian untuk semua orang 23 orang jatuh pada hari ini misalnya. Itu tidak mungkin. Kecuali divonisnya bersama-sama waktu itu. Iya, kalaupun vonisnya bersama-sama harus sama hukumannya, kan gitu. Nah, sementara ini kan enggak, kasusnya beda, masing-masing orang hakimnya beda, putusannya beda-beda, ada yang tingkat PN, ada yang banding maupun tingkat kasasi. Bahkan ada yang mengajukan PK tetap ditolak. Nah, proses-proses ini kan kemudian enggak mungkin tiba-tiba. Pasti akan setidaknya proses kalau di pidana umum itu 1-2 bulan sebelumnya. Nah, kalau ini kan sudah pasti sudah cukup lama dikondisikan. Jadi gitu, wajar Bang Eson tadi bilang ini sudah direncanakan sejak lama gitu. Curiganya ya kita tidak bisa menyalahkan publik bahwa itu ada sesuatu di balik itu. Keluarnya PB. Kita tidak bisa menyalahkan itu karena memang aneh. Begitu gampang orang diberikan PB padahal kita tahu bahwa itu adalah kejahatan yang cukup berat gitu loh. Jadi bahkan pada waktu misalkan katakanlah katakanlah Patrialis misalnya. Patrialis waktu itu kalau nggak salah dia dalam kapasitas sebagai hakim MK loh. Sekali putus inkrah. Ya. Gitu loh. Hakim biasa peradilan umum aja nggak bisa seperti itu. Ini MK. Dia hanya dia yang berwenang menafsirkan konstitusi. Tingkatannya udah setengah Tuhan kan itu sebenarnya. Nah, kalau itu saja kemudian begitu gampang diberikan, ini kan aneh, tidak ada efek jera itu jadi tidak ada. Soal kemudian hakim memutus pencabutan hak politik umur orang seumuran Patrialis juga udah males sekali kalau misalkan mau jadi ketua Golkar misalnya atau balik lagi ke partainya menjadi pengurus partai lagi pasti juga udah males. Mau jadi hakim lagi juga udah males. Dia tinggal menikmati aja. Nah, soal-soal seperti ini kan seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan misalnya entah itu DPR, Presiden, bahkan mereka bisa membuat hakim-hakim misalnya memberikan pidana tambahan pencabutan hak tertentu itu dilakukan di pengadilan. Ini berarti harapannya ke depan harus ada follow up untuk ini kan kemunduran ya, berarti harus ada follow up. Saya melihatnya kemunduran dan saya tidak akan kaget kalau misalkan tahun depan Setia Novanto dapat PB, kemudian yang lain juga dapat PB. Nih Mas Kurniawan udah punya listnya ya, kira-kira nama-nama besar yang bakal keluar siapa-siapa aja udah punya ya. Apalagi menjelang Pilpres kan butuh logistik cukup besar kan gitu-gitulah gitu. Oke. Ini menarik, ini udah ada list-listnya. Ini makin seru aja diskusi kita ini sampai pisang goreng sama singkong goreng kita di depan belum sempat kemakan nih. Ini tapi menariknya nih ketika para pejuang anti korupsi nih, ini tiga ini pejuang anti korupsi semua. Walaupun kecewa berat dan juga merasa ini kemunduran semua segala macam, tapi tadi pas lagi break ini udah sahabat ngobrol, ini ada nih harus langkah-langkah yang perlu didorong, terus ada ini bagaimanapun kan setback, ini mundur gitu, tapi ya namanya mundur tetap ada yang bisa didorong. Ini tadi kita bicara tadi Mas Bintoro sempat nyebut masalah penjeraan nih. Ini sebenarnya koruptor itu bisa seberapa dijerakan sih, berapa batasannya? Karena kan ini orang ngerasa ya ini nggak jera lah, misalnya berapa ngambilnya, seberapa lama di dalam, besarnya cepet banget. Iya, saya beberapa kali ketika ketemu orang atau ya dulu baik masih aktif maupun sekarang gitu ya, selalu ketika ketemu orang selalu bilang gini, enak ya Mas jadi koruptor gitu, korupsi banyak gitu, uangnya hasilnya banyak gitu kan, tapi setahun 2 tahun, lama-lama 3 tahun 4 tahun dia sudah keluar gitu, masih banyak asetnya. Pertanyaannya apakah bisa semua disita oleh penegak hukum? Belum tentu kan, gitu. Penelusuran asetnya ini belum tentu karena mereka akan layering macam-macam. Nah, pertanyaannya di sini adalah kemudian benar juga gitu. Tapi kalau konsepnya adalah rugi atau tidak gitu kan, dia kan berarti laba dan rugi nih. Kalau dia melihat seperti itu, nah kalau melihat seperti itu memang nggak ada jerahnya. Orang akan nekat gitu. Daripada saya mencuri gitu ya. Nah, dihukumnya lebih banyak, digebukin warga ya juga lebih lama, digebukin lagi, nyawa bahaya. Kalau ini semua udah hasilnya banyak gitu ya, kelihatannya semuanya udah disita padahal belum tentu, ya kan. Kemudian di sisi lain juga dia masih bisa senyum-senyum, santai-santai gitu kayak artis dada-dada gitu. Nah, ini mestinya yang harus jadi bagaimana gini loh, maksud saya KPK sendiri nih harus memutar otak nih. Jadi
pencegahannya juga nggak boleh dengan cara kayak gini. Karena gini, sebenarnya kalau kita mau bicara soal pencegahan juga, sejatinya ketika kita memasukkan orang ke penjara, dalam hal ini penindakan misalnya gitu, itu sebenarnya dari pencegahan juga ya Mas ya. Kalau orang sebenarnya nggak ada remisi, kemudian seperti itu kan orang juga mikir 2 kali gitu loh kan. Nah sekarang kalau modelnya seperti ini, jadi ya memang kita mundur. Tapi maksud saya gini, kita kemarin kan saya dengar tuh ada dari salah satu pimpinan KPK juga menyayangkan hal ini terjadi gitu. Tapi ya apa selanjutnya gitu? Ya. Jangan hanya ini, tapi kalau menyayangkan semua bisa menyayangkan. Semua menyayangkan, tapi actionnya apa gitu ya? Misalnya ngundang masyarakat ataupun LSM mungkin ya ICW dan lain sebagainya diundang gitu kan, langsung undang penegak hukum yang lain. Karena biaya yang dikeluarkan itu nggak sedikit loh, iya kan? Kita itu kelihatannya kan sepele nangkap orang penjara, tapi prosesnya penyelidikan tuh lama. Mulai dari pool bucketnya, penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan kalau di KPK. Jadi bisa dibayangkan suatu saat KPK ngundang penegak hukum, pakar, kita diskusi bagaimana cara lebih menjerahkan koruptor, bisa mungkin Mas ya? Bisa, iya, karena KPK memang punya fungsi itu. Berbeda dengan mungkin kepolisian ya. Ini KPK itu punya fungsi itu, dia punya fungsi supervisi, monitoring gitu kan. Nah dari situlah apalagi pencegahan yang lebih luas. Nah dari situ ada kajian-kajian, dia juga harus lakukan. Nah kajian itu bisa disampaikan ke presiden. Dan itu memang amanah undang-undang ya Mas Econ ya, seperti itu. Jadi ini salah satu pesannya buat KPK juga, kalau memang serius kecewa, kan kalau menyayangkan kita juga menyayangkan, kalau enggak kita enggak duduk di sini ya. Ya beraksilah. Beraksilah. Gitu. Bang Eson, bisa aksi apa nih KPK yang kan kalau kita bicara nih, nah tadi Bang Eson bilang ini direncanakan dari sejak lama. Ini pendek, menengah, panjangnya perlu aksi apa? Pertanyaannya emang cuma KPK doang bos? Jangan. Gitu kan. Jadi kan kalau penuntutan kasus ya? korupsi kan nggak cuma KPK, tapi ada sisi penegak hukum yang lain, kejaksaan gitu ya. Nah yang perlu dilakukan tadi, ada sebenarnya banyak hal yang bisa jadi upaya pemberian efek jerah. Tadi melengkapi Mas Bintoro, kan banyak orang, Mas enak banget jadi koruptor ya. Menurut saya bukan hanya enak, berbahagia gitu ya. Jadi koruptor di Indonesia berbahagia betul. Kenapa? Ya kalaupun diproses itu karena apes. Itu apes. Kemudian kalaupun dihukum rata-rata hukumannya juga ringan, nggak berat. Jadi kalau lihat tren jari tadi ya, tren korupsinya, tren vonis korupsi versi ICW itu rata-rata hukuman paling cuma 3 tahun, bos. 3 tahun di bawah 5 tahun lah ya. Nah hukumannya ringan. Nah kemudian kalaupun diproses masuk sel tahanan biasanya mewah-mewah gitu ya. Ada fasilitas, ada biaya tersendiri gitu ya. Nah kemudian mereka biasanya lebih cepat keluar dari pelaku kriminal yang lain. Karena ada remisi pembebasan bersyarat. Jadi kalau sebelum ada PP 99 itu kan syaratnya adalah cukup berkelakuan baik, bos. Jadi memaknai berkelakuan baik itu diterjemahkan berkelakuan baik terhadap kepala sipir atau sipirnya gitu ya, atau pejabat di kementerian gitu ya. Jadi kalau dia nggak berbuat baik gitu ya, berbaik tanda kutip ya, itu susah dapat remisi. Makanya banyak juga pelaku kriminal lain kok saya malah nggak dapat remisi Mas gitu. Kurang baik berarti ya? Kurang baik. Berarti gitu. Ini orang-orang baik yang orang-orang koruptor itu orang-orang baik di pastinya ya di lembaga pemasyarakatan gitu. Nah makanya mereka dapat remisi. Nah ketika ada pengentatan mereka bingung tuh, waduh, gua berkelakuan baik udah. Tapi berbuat baik udah berbuat baik udah justice collaborator tapi gue kagak gitu ya. Ini besok bisa jadi napi yang demo nih. Kurang baik apa gitu kan. Tapi memang yang kita dapat memang informasi napi kasus korupsi dia bermurah hati gitu ya kalau di kalau di lembaga pemasyarakatan. Nah itu yang kemudian ada isu soal pemiskinan terhadap koruptor tadi. Jangan sampai misalnya ketika koruptor keluar dia masih tajir tuh, masih bisa bawa mobil mewah, bla 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 gitu. Jadi isu soal pemiskinan. Kemarin nggak ada yang listing ya, mobil jemputannya apa aja nggak ada yang listing ya? Nggak ada yang listing. Padahal sebenarnya kalau di ini banyak ya. Atau misalnya yang mewah ditaruh di hotel tertentu, biar nggak ketahuan. Jadi upaya pemiskinan itu misalnya dijerat dengan berlapis dengan undang-undang pencucian uang. Kan biasanya korupsi biasanya pencucian uang gitu kan, satu. Kemudian yang kedua pemiskinan itu soal ya tadi penyitaan aset-aset atau harta yang diduga hasil korupsi. Ini nggak banyak dilakukan tuh. Jadi uang-uang hasil korupsi yang diduga ini kemudian bisa dirampas oleh negara gitu ya. Nah di luar itu isu yang lain adalah soal revisi undang-undang bukan revisi,
perlu digolkan RUU perampasan aset hasil kejahatan tuh, termasuk hasil korupsi. Kan udah sampai mana tuh kalau mau digolin? sampai jumpa, Pak. Masih sampai jumpa. sampai jumpa sampai saat ini. Soalnya bilangnya udah mau digolkan, masih jauh dari gawang ternyata ya. Jadi cemas itu tadi ya. RUU perampasan aset ini selalu jadi masuk dalam prolegnas tapi nggak pernah dibahas-bahas, Pak. Oke. Kenapa nggak dibahas? Kita patut menduga karena kalau dibahas dan digolkan takutnya teman-teman di DPR itu yang pertama kena. Tadi udah berapa kali prolegnas tuh? Udah berapa tahun? Ingat gak? Lebih dari 5 tahunan ya. Iya, Jadi setiap udah ada dari pemerintahnya, seingat saya dari pemerintahnya Pak SBY sampai sekarang sudah ada tuh. Cuman kan ya lagi tadi kalau ini tidak menguntungkan dari sisi politisi, parlemen dan sebagainya, ini pasti agak susah tuh. Ini kita sebut sebagai undang-undang air mata tuh, Om. Jadi harus didorong-dorong sampai nangis-nangis baru diproses. Beda sama undang-undang mata air ya. Kalau mata air tuh undang-undang migas, tambang itu banyak sponsornya. Ini nggak ada sponsornya. Nah, selain tadi pemiskinan, tadi upaya hukuman maksimal tuh. Ya, Jadi misalnya kayak Pinangki kan, hukumannya kok cuma 4 tahun padahal dia penegak hukum. Padahal misalnya kalau bicara range hukuman pelaku korupsi tergantung hukumannya, tapi paling tidak dari 1 sampai 20 tahun. Seumur hidup bahkan hukuman mati. Yeah. Nah, itu jarang banget tuh diterapkan. Nah, di luar itu tadi tambahannya ada soal tambahan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, hak-hak tertentu ya, hak-hak sebagian atau seluruhnya milik. Bukan hanya politik, bukan hanya hak politik. Bukan hanya hak politik. Ke depan KPK dan juga kejaksaan saya pikir perlu didorong untuk tidak hanya bicara hukuman penjara, uang pengganti denda, tapi termasuk salah satunya adalah pencabutan hak mendapat remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, semua hal yang itu berkaitan dengan kenikmatan Dan para ada nggak koruptor. aturan yang memungkinkan itu? Ada di undang-undang korupsi, ada undang-undang tindak pidana korupsi ada. Tapi nggak dipakai aja sekarang ya? Jarang dipakai. KPK yang paling banyak melakukan terobosan itu. Jadi hak politik kan sebenarnya banyak muncul di KPK ya. Iya. Institusi penegak hukum yang lain nggak lakukan itu. Nah, ini yang kemudian terobosan ini yang perlu dicoba oleh KPK. Jadi di luar tadi mengeluh, menyayangkan, kecewa, saya pikir actionnya perlu dilakukan nih dalam waktu dekat. Ada kasus korupsi yang kemudian dituntut KPK, salah satunya adalah tuntutan pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Mas Bintoro, ini tadi KPK juga disindir kan, Mas ini itu di luar menyayangkan dan mengeluh KPK tuh apalagi yang mungkin dalam waktu ini kan kepercayaan publik kian tergerus ini. Untuk mengembalikan itu apa dalam waktu dekat atau menengah yang bisa dikejar KPK? Selain tentunya penegak hukum lain kata Mas Eson tadi. Ya kalau action nyata itu harus segera bersurat barangkali ya dengan MA, dengan lembaga penegak hukum yang lain gitu. Sebenarnya kita kan pernah juga melakukan hal-hal itu. Misalnya gini, saya pernah terlibat di dalam penyusunan Perma tuh. Perma terkait tindak pidana korporasi ya kan, Perma 13 tahun 2016. Nah, dari situ hal-hal yang memang awalnya kita nggak nyentuh korporasi, akhirnya dengan itu dengan duduk bersama bisa kok. Nah, sekarang pertanyaannya itu juga harus dilakukan untuk hal-hal yang seperti ini. Saya kira kalau kita punya tujuan yang sama, punya niat yang sama, gampang itu sebenarnya. Dengan duduk gini sambil ngopi ya Mas ya, selesai sebenarnya. Cuma kadang di Indonesia itu Sekarang tujuannya niatnya sama, masih belum? Satu, tantangannya adalah ego sektoral. Ego sektoral, oke. Yang kedua selain ego sektoral adalah ada kepentingan di situ. Nah, kita ini berbeda loh. Saya bilang tadi, kalau Pak Awan bilang ini adalah kejahatan yang luar biasa. Iya. Pelakunya apa? Orang-orang high level semua. Gitu. Nah, orang high level itu orang yang punya jaringan, punya kekuasaan. Kebayang nggak misalnya gini, si X ini dulu pernah jadi menteri, ya kan? Oke. Dia masuk nih Sukamiskin, ya kan? Dia punya wakil menteri, punya dirjen-dirjen, punya eselon 2, yang mana adalah dia itu sangat dekat. Ketika dia masuk, orang-orang ini kan akan naik-naik, kenal nggak? Ya. Iya kan? Relasinya itu baru satu kementerian, belum dengan kementerian yang lainnya. Kalau aparat penegak hukum, apalagi gitu loh. Itu bukan orang-orang biasa, karena yang ditanganin KPK itu orang-orang ya high profile. Jadi sekarang ini dengan kondisi gini dan tadi mungkin niatnya mungkin masih belum satu frekuensi, ini kembali lagi akhirnya bolanya ke KPK lagi, KPK yang bisa mendorong atau gimana? Di bolanya KPK langsung dimarahin sama Mas Kurniawan. Bukan di KPK, di mana Mas bolanya sebenarnya? Ya kalau menurut saya sih bolanya ada di presiden. Karena kita bicara soal kebijakan. Jadi misalnya tadi Eson sempat bilang soal PP 99 yang kemudian
dicabut segala macam, ada undang-undang pemasyarakatan. Kalau kemudian kita memaknai pembatasan di dalam PP 99 itu sebagai diskriminasi, itu juga ngawur. Seharusnya pembatasan di dalam PP 99 itu tidak bisa dimaknai sebagai diskriminasi. Boleh sedikit bantu Mas, pembatasan yang dimaksud itu apa tuh? Kalau pembatasan misalnya kan harus mengajukan sebagai JC, kemudian dia membayar kerugian negara, denda segala macam. Oke. Nah, itu bukan sebagai bentuk diskriminasi. Kalau diskriminasi berdasarkan SARA, oke, saya sepakat. Misalkan orang Ambon nggak boleh dapat remisi misalnya, boleh dapat PB, yang boleh dapat PB orang Jawa misalnya. Nah, itu salah. Yeah. Tapi kalau bicara soal syarat pembebasan bersyarat itu adalah dia menjadi JC, kemudian mengganti kerugian negara, denda segala macam, itu bukan konteks diskriminasi. Gitu loh. Jadi tetap harus dibedakan antara kejahatan terorganisir, ini kejahatan luar biasa, dan kejahatan ecek-ecek. Yeah. Maling ayam dengan korupsi itu dua hal yang berbeda. Korupsi tidak jarang sekali, bahkan tidak mungkin, bahkan dulu pernah ada yang sopir dikorbankan oleh salah satu menteri, kan akhirnya dibebaskan tuh di tingkat MA. Karena dianggap dia hanya sekedar suruhan, nggak mungkin dia punya pikiran untuk jadi direktur perusahaan macam-macam gitu. Nah, seharusnya soal-soal seperti ini harus dipahami sebagai bentuk, oke, kalau mau mengubah bangsa ini, maka perspektifnya harus dibenerin dulu. Nawaitunya itu harus jelas dulu. Gitu. Jadi kalau menurut saya PP 99 sebaiknya memang dihidupkan kembali dengan beberapa hal yang mungkin perlu dimasukkan. Kemudian yang kedua, cara menghitung remisi PB itu dasarnya juga harus tidak bisa kemudian disamakan dengan pencuri misalnya, pencuri biasa di pasar Minggu atau copet di pasar Senen, bukan seperti itu, tetapi harus dibuat lebih khusus lagi, dan itu bukan diskriminasi. Nah, soal-soal seperti ini tidak bisa hanya dilaksanakan atau diinisiasi, bolanya ada di penegak hukum, nggak bisa. Itu adalah level kebijakan. Nah, termasuk juga misalnya bagaimana memberikan kemerdekaan bagi hakim untuk memutus. Jangan sampai kemudian ketika saya kebetulan waktu itu dengan Maki mengajukan pra peradilan Senturi misalnya, dikabulkan oleh hakim MK, lawannya KPK waktu itu. Dikabulkan oleh hakim MK. Hakim PN Jakarta Selatan. 2 atau 3 bulan setelah itu hakimnya dipindah ke Jambi. Nah, padahal ini sudah pra peradilan sudah berkali-kali, kalau nggak salah untuk Senturi itu sampai 8 kali kita mengajukan pra peradilan. Nah, dari sekian itu hanya satu, dan sempat heboh waktu itu zamannya Pak SBY. Saya lupa zamannya Pak SBY atau Pak Jokowi awal itu sempat heboh, dan kemudian hakimnya nggak lama kemudian pindah. Padahal hakim yang menurut saya pertimbangannya cukup bagus dari sisi akademis, pertimbangannya bagus, dan dia melihat bahwa ini ada yang nggak beres, kan bentuk kontrol pra peradilan. Nah, soal-soal seperti ini tidak bisa diinisiasi katakanlah begitu atau dieksekusi oleh level penegak hukum semata, entah itu jaksa KPK atau Kejaksaan Agung, Polri, PPATK sekalipun tidak bisa. Itu adalah level kebijakan. Nah, bola itu ada di Presiden saat ini. Sekarang gitu. Menurut saya kalau tanya cukup atau kurang, udah pasti kurang jawabannya nih kalau gini nih. Harusnya nih kalau memang Presiden masih ada semangat untuk masalah pemberantasan korupsi ini nih. Responnya seperti apa sih harusnya Presiden ketika ini? Kalau tadi kan Menkumham sudah bilang tentang sesuai aturan semua segala macam. Harusnya Presiden seperti apa responnya? Ya, saya sih kalau saya melihat harap-harap cemas saja sih. Harap-harap cemas juga. Dengan kondisi yang ada sekarang di mana serombongan orang dapat PB begitu gampang misalnya, tanpa ada kejelasan sebenarnya mengapa si A boleh dapat ini di luar konteks perundang-undangan ya. Kalau syarat perundang-undangan kan cuma gitu-gitu aja. Tapi secara material substansi itu apa sih membuat dia harus, misalnya dia sudah sakit-sakitan misalnya, sehingga kalau misalkan mati di penjara malah jadi masalah. Misalnya, nah soal-soal seperti ini kan nggak pernah dijelaskan ke publik. Mengapa seseorang mendapatkan fasilitas itu dibandingkan dengan misalnya katakanlah yang
di Cipinang bawa ganja 0,5 gram, Yang petty crime ya. cuma sekedar ngisep-ngisep coba-coba tapi dihukum sampai 10 tahun, nggak pernah dapat PB, nggak pernah dapat remisi misalnya. Kelakuan baik sih, iya nyapu, sholat, nah itu iya. Tapi kalau kemudian bicaranya adalah berbuat baik, bukan kelakuan baik tapi berbuat baik pada oknum. Jadi dia berkelakuan baik tapi kurang berbuat baik. Nah itu, nah soal-soal seperti ini kan seharusnya dijelaskan, apalagi untuk level-level yang kalau yang dikasih pembebasan bersyarat ini kan high profile semua, menjadi perhatian masyarakat, dan itu yang harusnya dijelaskan ke publik. Mengapa si A dapat ini, mengapa di luar konteks perundang-undangan, gitu loh. Kalau Mas Bintoro ada nggak pesan ke Pak Presiden? Ya asik bener kayaknya kita ngasih pesan ke Pak Presiden nih. Karena tadi kan udah bilang Pak Menteri, kok responnya gitu doang. Siapa tahu yang lebih tinggi bakal beda. Gitu. Ada pesannya nggak Mas? Kalau saya pesannya ya satu saja, janji-janji dari beliau dulu ketika mencalonkan sebagai presiden itu diimplementasikan aja. Spesifiknya kalau terkait ini janji yang mana Mas? Ya kan penguatan pemberantasan korupsi ya Mas Ihsan ya. Ini jelas melemah kan? Ya ini kan jelas melemah. Jadi kalau saya ya bagaimana beliau langsung ya mungkin nggak terekspos ya, tapi paling nggak karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, seperti halnya beliau menginstruksikan seperti kasusnya di kepolisian, sambut dibuka seterang-terangnya. Ya kan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi kita lihat Pak Jokowi sebenarnya fleksibel kalau lihat ada sesuatu yang kurang beres dia turun tangan. Jadi untuk ini perlu juga seperti dan itu ya. Dan ini gini loh, sekarang jangan-jangan beliau itu tidak tahu loh. Taunya itu laporan ke atas itu cuma Pak ini sudah sesuai peraturan. Oh ya berarti hati-hati nih kalau saya masuk, kan beliau juga perlu hati-hati secara politik. Jadi kita nggak bisa ini katakanlah beliau kemudian pro ini atau tidak pro ini, itu nggak bisa juga. Karena bawahan tuh belum tentu juga jujur, ya enggak? Itu satu hal. Apalagi kepentingan seperti ini, karena banyak lah yang kelewat-kelewat juga. Nah sekarang ya dari sisi presiden, dari pemerintah khususnya, sekarang gini deh, KPK bisa melakukan ini menurut saya, selain harus berinisiatif lah ya, mungkin menggandeng masyarakat, menggandeng kementerian lain. Misalnya gini, kita bikin deh monitoring koruptor. Monitoring tadi ya? Ya, jadi misalnya kita bikin museum koruptor Indonesia misalnya, atau museum korupsi Indonesia. Korupsi dari zaman Indonesia berdiri sampai sekarang tuh ada semua Mas. Foto-fotonya, ininya siapa, ini semuanya akan ini. Bahkan gini, sekarang kita monitoringnya bagaimana coba sekarang misalnya 23 orang ini. Si A, gitu kan? Si A, saya bayangkan kalau ada aplikasi Mas Econ ya, kita ciptakan aplikasi, masuk tadi 2/3, misalnya dia diputus berapa tahun, ya kan nanti 2/3, dia akan seperti ini. Orang itu sudah bisa dengan masuk aplikasi itu akan tergambar dia itu keluarnya kapan. Kalau dia dapat ini 2/3 keluarnya kapan. Nah monitoring itu harus melibatkan seluruh masyarakat, itu satu. Dari sisi, misalnya dari sisi LP-nya, dia harus mengupdate foto-foto kegiatan kan nggak masalah asal di blur, ya nggak Mas? Asal di blur gitu ya. Misalnya ruangannya dan seterusnya. Saya bilang tadi, makanya harus ada efek jerahnya itu. Jadi dalam hal ini KPK ya, karena sebagai ininya ya, PIC-nya ya dalam hal ini, PIC untuk tindak pidana korupsi dan seterusnya itu, mereka harus berinovasi, terus berinovasi. Karena kalau enggak, koruptor udah jalan 1000 langkah, kita udah di sini gitu. Jadi ingat dulu Om Eson, ingat pas dulu cicak buaya muncul koruptor fight back segala macam. Iya, ini bukan fight back tapi udah innovate juga dia, dan ini jadi dari penegak hukumnya under innovate juga ya berarti ya. Ini bahkan caranya udah halus Mas. Caranya halus. Dia gimana? sudah mempelajari patternnya, ya kan? Dulu patternnya kan kalau ketika ada serangan gitu ya ke KPK itu selalu mental. Karena partisipasi publik luar biasa. Gitu kan, semua akan turun menjaga membentengi KPK ya Mas ya, dulu kayak kan seperti itu. Mereka akan pelajari. Jadi nggak perlu diserang KPK-nya. Ya nggak perlu, sekarang cara-cara lewat kebijakan. Itu sebenarnya mematikan loh dan telak gitu. Jadi mau Om Eson teriak susah. Nah, gitu ya? susah karena Mas ini udah sesuai kebijakan, udah sesuai undang-undang, nggak bisa apa-apa gitu loh. Mas susah. Kurniawan juga bilang ya paling, jadi akhirnya jadi kayak terkunci. Ya jangan pilih kebijakan yang itu, jadinya kayak gitu dong Mas. Kayak ini apakah ini kondisinya sudah terkunci atau masih ada ruang untuk mengembalikan situasi?
Ya saya pikir ruang itu selalu ada. Ruang selalu ada. Karena kebijakan itu kan pasti produk politik. Bagaimana kemudian perspektif politik dari penguasa sekarang mau seperti apa, negara ini mau dibawa kemana, gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian katakanlah kalau bicara sudah sesuai undang-undang segala macam sudah sesuai, ya udah bikin aja peraturannya. Ganti undang-undangnya berarti ya. Gitu loh. Dan memang ya kalau menurut saya sih kalau khusus untuk level KPK adalah menaikkan grade. Menaikkan grade. Jadi untuk yang perkara ecek-ecek udahlah serahin aja ke kejaksaan sama polisi, tapi tetap dengan supervisi dan monitoring dari KPK. Tapi jadi makin milih-milih ya. Iya, itu sih. Dan karena cukup besar efek KPK ketika dia mengajukan tuntutan pencabutan hak misalnya. Pada waktu itu dari di penegak hukum yang lain tidak ada, tetapi ketika KPK berani mengajukan itu dan kemudian dikabulkan hakim, maka yang lain akan ngikut. Nah, soal-soal seperti itu yang menurut saya dari pihak KPK yang diberi kewenangan khusus lah katakanlah begitu, itu kemudian bisa menginisiasi, mendobrak pakem-pakem yang ada gitu loh. Oke, jadi ini berarti ini salah satu solusinya juga ya, KPK bisa lebih milih-milih lagi kasus-kasus yang besar-besar, tapi itu dipilih untuk benar-benar serius sehingga mungkin maksimal. Oke, teman RKN kita, aduh ini kalau diskusi ini kadang-kadang 1,5 jam aja nggak terasa. Ini kita 1 jam seperempat udah mau habis jatah nih dia. Udah mau habis jatah, sudah sampai ke sesi terakhir. Kita perlu closing statement dari masing-masing narasumber. Tapi kalau ini saya lihat tadi walaupun semua kecewa tapi masih ada semangatnya nih. Ini kita pingin dengar di closing statementnya apa dan juga tadi semangatnya seperti apa sih untuk ke depan biar bisa tetap terjaga. Ini saya pertama Mas Bintoro dulu, silakan Mas. Ya, kalau saya selalu harus optimis ya, karena kalau nggak optimis kita repot nih ke depannya gitu ya. Semua kan harus ada evaluasinya, harus ada perbaikannya dan kita percaya bahwa entah di parlemen, di eksekutif gitu ya, di yudikatif itu ada orang-orang baik lah di sana gitu ya. Terlepas sekarang mungkin masih ya belum ada kesempatan untuk berbuat baik melakukan itu, mungkin saatnya nanti mungkin akan berubah karena tren itu selalu berubah kan, pemberantasan korupsi kadang turun naik ya, nggak selalu naik terus gitu, ada kadar turunnya dan di situ kita satu hal harus mawas diri dan selalu mengevaluasi sehingga apa, kita itu dalam partisipasi publik khususnya karena kita di masyarakat itu harus bisa memberikan masukan-masukan yang tentunya bisa memberikan perubahan yang baik gitu loh. Jadi kalau kita nggak memantau, kita nggak bersuara ya akan susah gitu. Menurut saya itu Mas. Jadi kita intinya tadi memantau dan bersuara, jangan mantau. Iya, tapi harus berbunyi. Oke, saya minta dari Mas Kurniawan, silakan Mas. Ya, apapun ceritanya masyarakat kita ini kan sebenarnya masyarakat pemaaf. Gitu loh. Jadi dan mereka bisa memaafkan satu kekeliruan. Tapi juga tidak segan-segan suatu saat mereka akan menjatuhkan hukuman. Yang kalau secara politik hukumannya pasti tidak akan dipilih, kemudian bagaimana kemudian dibully, macam-macam kayak gitu. Bisa jadi memang dia dipilih untuk dibully misalnya, dia dipilih untuk ditunjukkan ke publik bahwa suatu saat kamu akan dijatuhkan di tengah jalan. Soal-soal seperti ini. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan adalah masyarakat kita saat ini sedang mengawasi, memantau seluruh aparat penegak hukum, termasuk juga pemerintahan. Dalam hal ini presiden. Bola berada di tangan presiden, apakah dia mau mengubah perspektif yang salah untuk menjadi Indonesia yang lebih baik atau tidak, itu semua tergantung pada presiden. Menteri-menteri segala macam bisa jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Bintoro misalnya, bisa jadi anak buahnya memang ngasih informasi tidak lengkap, bisa jadi. Nah, sehingga ketika kemudian presiden turun tangan akan berubah semuanya. Nah, dan masyarakat akan menunggu itu. Kalau misalnya tidak ada perubahan seperti saya sampaikan tadi, saya tidak akan heran jika suatu saat suka miskin dan itu jangka waktunya tidak terlalu lama, itu kosong, tidak ada penghuninya. Bukan karena memang masa pidananya habis atau tidak ada yang dipidana, tetapi semua dapat remisi dan semua dapat PB. Cepat pulang ya. Saya tidak akan kaget itu, gitu loh. Karena selama proses
pemberian bersyarat, pembebasan bersyarat, remisi, macam-macam itu masih tidak transparan dan tidak jelas alasannya, pemerintah tidak bisa menjelaskan alasan substansi ya di luar aspek formalitas sesuai undang-undang atau tidak, maka kecurigaan itu akan tetap ada dan kita tidak bisa menyalahkan itu, dan suatu saat ketika misalnya masyarakat menghukum, ya kita jangan kaget. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Kurniawan. Terakhir nih, ini katanya bola di tangan Presiden. Nah, kita minta nih tukang semesnya nih Bang Eson untuk closing statement-nya. Silakan Bang. Ya, kita selalu diingetin bahwa kita tuh nggak boleh pesimis ya, gitu ya. Walaupun tadi kecewa, menyayangkan dan sebagainya. Kenapa kita harus optimis? Koruptor aja optimis, Bos. Jadi kalau koruptor itu nggak optimis, dia ragu-ragu tuh mau korupsi nggak, dia optimis, makanya karena dia optimis korupsi itu terjadi gitu ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Paling tidak tadi publik mengawal ini kan bisa kita judicial review, masyarakat sipil ya, judicial review terhadap undang-undang pemasyarakatan, 1 poin untuk membuka lagi ruang pengetatan terhadap remisi pembebasan bersyarat buat koruptor. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan oleh Presiden adalah tadi paling tidak dia nyenengin publik lah dengan misalnya bikin atau mendorong RUU perampasan aset hasil kejahatan tuh. Jadi ini kan bisa jadi dianggap legasi tuh, jadi warisannya Pak Jokowi ya, di jelang akhir dia memberikan mendorong lahirnya undang-undang yang itu bisa optimal merebut kembali uang-uang hasil korupsi. Nah, ini bisa jadi salah satu tanda kutip membayar dosa gitu ya, atau paling tidak mengurangi kecewaan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Nah, itu yang bisa dilakukan, plus tadi mendorong bahwa semua proses-proses tadi pemberian remisi pembebasan bersyarat itu dibuat secara terbuka, transparan gitu ya, agar orang bisa melihat bahwa pemberian remisi pembebasan bersyarat ini betul-betul yang yang bisa dipertanggungjawabkan, karena tadi selama ini kan dianggap gelap tuh, jadi orang dapat tiba-tiba udah dapetnya bebas aja, kita nggak tahu kapan remisinya diberikan, kapan pembebasan bersyaratnya itu diputuskan, itu nggak kelihatan. Nah, ini di tingkat pemerintah ya, di tingkat penegak hukum mungkin harapannya ada di KPK. KPK sebaiknya mendorong upaya pemiskinan plus juga pemberian efek jera agar maksimal itu tadi tidak hanya mencabut hak politik, tapi misalnya juga mencabut hak-hak koruptor untuk dapat remisi, pembebasan bersyarat, dan juga misalnya cuti menjelang bebas, agar koruptor ini betul-betul jerak gitu ya. Betul jerak dalam artian ya dia nggak pemberian efek jera itu bukan pas ditangkap aja selesai. Habis itu kan biasanya katanya stres cuma di hari-hari pertama ya Mas Bintoro ya. Tapi setelah itu nyantai aja karena kondisinya misalnya di lembaga pemasyarakatan juga ini. Nah, saya sependapat dengan Mas Bintoro. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu welcome dengan keberadaan lapas Sukamiskin. Sebaiknya ini dibubarkan, jadiin aja lapas umum gitu ya. Jadi pelaku kriminal dan koruptor jadi satu tempat. Jadi nggak ada keistimewaan, kan kejahatan luar biasa udah nggak ada udah nggak luar biasa, ya sama aja. Jadi ya kumpul bareng tuh pelaku-pelaku kriminal yang lain. Jadi nggak ada keistimewaan. Plus kalau mau dicoba adalah tadi dulu SBY pernah bikin menusa kambangkan pelaku korupsi di beberapa kasus berapa koruptor pernah diasingkan ke sana. Nah, ini perlu diterapkan tuh di pulau-pulau terluar di Indonesia gitu ya, agar misalnya tadi ya paling tidak ini ada penghuninya lah, kalau jaga pulau terluar ya, untuk jadi penjaga daripada membebani TNI gitu lebih baik ditempati koruptor gitu Mas. Oke, Bang Eson, terima kasih nih, kita sudah dapat closing statement dari ketiga pembicara kita. Terima kasih atas waktunya Mas Kurniawan, Mas Emerson dan juga Mas Bintoro. Ini kita dan akhirnya diskusi ini yang seru sekali nih, kita banyak masukan, banyak banyak hal-hal yang bisa jadi kritiknya tetap ada tapi tetap optimis. Ini tadi saya quote-nya paling kena tadi dari Bang Eson terakhir tadi, koruptor aja optimis. Masa kita orang Indonesia ini pesimis buat Indonesia lebih baik. Jadi tetap harus semangat ya, dan tentunya teman RKN tetap dengarkan diskusi akhir pekan, titik temu akhir pekan ini
Kita akan kembali dengan tema-tema yang menarik di pekan depan dan kita mengucapkan terima kasih pada semua teman rekan sudah mendengarkan acara ini, baik mau setengah, mau seperempat, tapi atau bahkan apalagi yang full gitu. Karena saya host Anda Pangeran Ahmad Nurdin beserta produser Edi Koko dan 3 narasumber kami di sini mohon undur diri, sampai bertemu pekan depan. Terima kasih.